Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempresentasikan mengenai kasus obesitas. Sebelumnya kita dari kelompok E. Nah, dengan saya sendiri, Nilam Cahaya Fitria Sawang dengan NIM 25613119. Saya Alisa Aurelia dengan NIM 256131123. Saya Naila Nur Rohman dengan NIM 25613121. Saya Noviana Saputri dengan NIM 256131117. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan indeks massa tubuh dan derajat obesitas. Dari yang kasus kami dapat, data pasiennya yaitu umur 40 tahun dengan tinggi badan 155 cm atau 1,55 meter dan berat badan 84 kg. Rumus IMT-nya yaitu IMT sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Jadi perhitungannya yaitu IMT sama dengan 84 dibagi dengan 1,55 kuadrat dan hasilnya adalah 34,96 kg per meter kuadrat. Selanjutnya, mari kita beralih ke pembahasan mengenai klasifikasi berat badan berdasarkan standar WHO. Di sini, kategori ditentukan berdasarkan nilai indeks massa tubuh atau IMT. Seseorang dikatakan kekurangan berat badan atau underweight jika skornya di bawah 18,5. Rentang normal atau ideal berada pada angka 18,5 hingga 24,9. Jika angka menunjukkan 25,0 hingga 29,9, maka dikategorikan sebagai kelebihan berat badan atau overweight. Lebih lanjut, WHO membagi kondisi obesitas menjadi 3 tingkatan. Tingkat 1 untuk nilai 30 hingga 34,9, tingkat 2 untuk 35 hingga 39,9, dan tingkat 3 untuk obesitas morbid untuk angka 40 ke atas. Jadi, pasien pada kasus tersebut termasuk obesitas tingkat 1 karena memiliki angka nilai sebesar 34,96. Selanjutnya yaitu analisis sindrom metabolik. Sindrom metabolik sendiri yaitu adalah kumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan resistensi insulin, obesitas sentral, dislipidemia, dan hipertensi. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus tipe 2. Jadi dalam kasus tersebut, pasien tersebut positif menderita sindrom metabolik karena seseorang didiagnosis sindrom metabolik jika memenuhi minimal 3 dari kriteria berdasarkan NCEP, ATP3, atau IDF. Jadi berdasarkan kasus tersebut, pasien tersebut mengalami obesitas sentral yang dimana lingkar pinggangnya yaitu sebesar 109 cm yang dimana standar wanita Asia yaitu lebih dari 80 cm. Yang kedua yaitu hipertensi berat, di mana tekanan darahnya yaitu sebesar 200/120, yang dimana standarnya yaitu lebih dari 130/85. Yang ketiga yaitu gangguan glukosa, yaitu pasien tersebut mengalami hiperglikemia puasa dan intoleransi glukosa akibat resistensi insulin. Yang terakhir yaitu dislipidemia, yang dimana hasil laboratorium mengonfirmasi kelainan profil lipid darah pada pasien tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi risiko komplikasi metabolik. Nah, yang pertama, untuk mengurangi risiko komplikasi akibat sindrom metabolik, pasien perlu melakukan perubahan gaya hidup yang disertai terapi medis bila diperlukan. Seperti yang pertama, untuk menurunkan berat badan. Nah, dalam hal ini, menurunkan berat badan itu harus secara bertahap sekitar 5-10% dari berat badan awal untuk memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan tekanan darah. Nah, selanjutnya yang kedua, menerapkan pola makan yang sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, hal ini kita tuh harus menerapkan pola makan yang sehat, seperti kita harus makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti olahraga yang teratur, jalan pagi, bersepedaan, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian mengontrol tekanan darah, terus menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Nah, yang terakhir melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau tekanan gula darah kita apakah dia rendah atau tinggi, kemudian kadar glukosa, kolesterol, dan berat badan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penurunan berat badan pada pola hidup sehat seperti olahraga teratur serta mengendalikan faktor risiko dengan
dengan pengobatan yang rutin. Merupakan langkah utama untuk mengurangi komplikasi sindrom metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit jantung. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.